Ustadz, apakah saat istri hamil suami tak boleh menyembelih, memotong hewan, memukul karena berpengaruh pada janin? Apakah benar pendapat tersebut Pak Ustadz? Kalau ada orang Islam meyakini bahwa dia menyembelih ayam dengan nama Allah, Bismillah, ya Allahu Akbar, mengikut perintah Allah, mengikut sunnah Rasulullah SAW, tapi dia tak mau melakukan itu karena takut berefek kepada anaknya, rusak akidah. Rusak akidah. Kenapa? Karena berarti dia menolak mengikuti perbuatan sunnah karena keyakinan. Mengikuti sunnah ini pasti efek yang akan terjadi zon, lebih didulukannya zon, prasangka daripada yang pasti. Abbaru, Allah yang mendatangkan manfaat. An-nafi'u, Allah yang mendatangkan manfaat. Abbaru, Allah yang menolak mudarat. Bismillah, ku sebut nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un, dengan menyebut nama Allah tak ada satu pun yang mendatangkan mudarat. Fil ardi wala fis sama', tak ada yang mendatangkan mudarat di bumi maupun di langit. Jadi kalau disuruh nanti Idul Adha, Pak, tiap tahun kan Bapak nyembelih, iya Pak, potonglah Pak. Aku tak berani. Kenapa? Istriku hamil. Pak Imam, istriku hamil juga, kata Pak Imam. Tanya Pak Khotib, Pak Khotib, kata Pak Khotib, istriku hamil juga. Alhasil tak jadi potong kurban tahun. Adapun orang yang iseng-iseng, nampaknya kambing, tembaknya telinga kambing durga senapan. Pas lahir anaknya tak bertelinga sebelah. Bisa jadi Allah marah, Allah murka karena perbuatannya ini tak sesuai dengan perintah Allah, maka dihukum Allah. Tapi bukan gara-gara telinga kambing itulah telinga anak dia hilang, bukan itu. Kalau diyakini gara-gara telinga kambing inilah rusak, maka telinga anak dia hilang, rusak akidah. Mesti dibedakan tuh Pak Ibu Siti Faridah. Saya kira Ibu Siti Faridah paham. Kalau perintah Allah menyuruh menyembelih dengan ikut sunnah Rasulullah, laksanakan. Tapi kalau mengganggu-ganggu binatang, digigit sama nyamuk, ditangkapnya nyamuk itu, dicopotnya kaki-kaki nyamuk, tidak, kita kalau mukul nyamuk mengikut sunnah, pukul sekali, mati. Ini enggak, saking marahnya tangkap, cabut, lahir anak tak berkaki. Itu bukan karena nyamuk tuh, tapi karena Allah marah. Allah marah karena kau tak ada kasih sayang, menyakiti makhluknya. Bisa aja terjadi. Alhamdulillah, istri saya sedang hamil. InsyaAllah Allah mudahkan ya. Yang saya ingin tanyakan, apakah benar ketika sedang hamil tersebut saya dan istri tidak boleh membunuh binatang walaupun binatang tersebut mengganggu, berbahaya atau menjijikkan seperti tikus, lipan, kecoak dan seterusnya, baik itu tidak disengaja? Terima kasih. Apa hubungannya nih Marwan? Apa hubungannya sama neraka ini? Bunuh kecoak? Baiklah. Takut masuk neraka makanya neraka. Takut masuk neraka? Enggak ada takut masuk neraka di sini. Bela diri. Jadi enggak ada masalah. Kalau memang itu harus membunuh, ya, apalagi binatang-binatang yang Nabi SAW suruh bunuh. Ya, ada hadis Nabi SAW, 5 binatang, 5 hewan yang harus kalian bunuh dalam keadaan tenang ataupun dalam keadaan lagi guncang, peperangan pun bisa. Kalajengking, ular, ya, anjing buas, ya, burung gagak yang bagian punggung dan bagian dadanya berwarna putih. Kemudian ada raja wali, ya. Kemudian ada tikus, ya. Kemudian cicak, ada hadis lain, gitu kan. Ini hewan-hewan yang boleh dibunuh. Jadi masalah, dan masuk dalamnya semua hewan yang mengganggu seperti nyamuk misalnya, ya, itu boleh dibunuh kalau dia sampai mengganggu. Tapi kalau misalnya masih bisa diusir, kayak tadi misalnya lipan atau kecoa, diusir saja, lari, kan dia takut sama antum itu, ya. Iya. Ada orang takut sama kecoa, saya kaget itu.
Saya gitu waktu awal nikah istri saya takut sama kecoa gitu. Terus saya tanya dia, lebih besar mana, kau atau kecoa? Saya. Terus saya coba dekatin lari tuh kecoa itu. Yang lebih lucu lagi kalau ada laki-laki yang takut kecoa. Ya, la ilaha illallah. Belum hadapin musuh, baru kecoa. Ustadz, jika istri sedang hamil, apakah suami boleh membunuh hewan dengan sengaja atau tidak sengaja, Ustadz? Ya, pertama begini ya, ada memang hewan-hewan kita disuruh untuk membunuhnya, tapi ada hewan-hewan kita dilarang untuk membunuhnya. Itu dulu yang perlu dipahami. Sebenarnya tidak ada kaitan istri sedang hamil atau enggak hamil gitu. Kalau memang hewan itu adalah hewan yang memang kita diperintahkan untuk membunuhnya, diantaranya kalangjengking, diantaranya juga adalah termasuk juga cicak yang memiliki keutamaan untuk kita bunuh, termasuk hewan-hewan yang ular ya yang berbisa itu, atau memang hewan lain yang memang pada hakikatnya dia bukan termasuk yang kita disuruh untuk membunuhnya, tapi dia mengganggu kita, seperti nyamuk, kan mengganggu gitu kan, atau apalah hewan-hewan lain, tikus dan lain-lain ya, itu memang mengganggu kita, kita bunuh, dan itu nggak ada kaitan dengan istri hamil atau tidak hamil. Dan memang ini masalah kita di masyarakat ini terlalu banyak apanya ya, khurafatnya, terlalu banyak klinik-kliniknya gitu. Nanti ada 7 bulanan lah, kemudian suaminya nggak boleh menyembelih, kemudian nggak boleh potong rambut ya, dan termasuk tadi membunuh hewan gitu kan. Ini keyakinan-keyakinan, i'tiqad yang memang tidak ada dasarnya sama sekali ya. Makanya kalau orang yang sudah belajar agama itu enak saja dia menjalani kehamilannya. Si istri dan tentu si suami sebagai pendamping istrinya nggak akan ada beban begitu. Kalau ini kan, ini nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak sekali hal-hal yang notabene itu sesuatu yang diada-adakan, dipaksakan begitu kan. Sama sekali tidak ada dalil dan anjurannya dari Nabi SAW. Ustaz, jika seandainya ada di antara masyarakat yang mereka meyakini hal ini, Ustaz, seperti ada istri yang hamil kemudian suaminya tidak boleh membunuh hewan atau dan lain sebagainya, apakah ini bisa merusak atau membuat cacat imannya, Ustaz, dengan meyakini yang seperti ini? Begini, kalau dia sampai meyakininya bahwa dengan dia membunuh itu ya akan memberikan bahaya dan mudarat kepada istrinya, kan sesungguhnya memberikan manfaat dan mudarat itu adalah Allah. Semuanya segala sesuatu kan hanya sebab ya. Dan kalau itu dia meyakini bahwa dengan dia membunuh itulah yang menyebabkan istrinya nanti bahaya umpamanya, atau mendapatkan kesusahan dan kepayahan, dan ini bisa berbahaya dan ini bisa jatuh kepada syirku akbar. Itu. Jadi maka seperti ini tentu kita harus sampaikan ke masyarakat pelan-pelan, kita kikis pelan-pelan ya, karena memang sudah bekarat ini kan, sudah lama begitu mendarah daging di masyarakat. Ini yang perlu kita untuk sampaikan. Sekali lagi, tidak ada hubungannya istri hamil dengan kita membunuh tadi, tapi yang perlu diperhatikan kalau hewan-hewan yang nggak ada salahnya lalu kita bunuh, ini nggak boleh. Apalagi hewan-hewan dilarang dibunuh seperti semut, itu nggak boleh dibunuh gitu. Ini kadang-kadang tangan kita gratil gitu kan, dan ini nggak boleh, nggak dibenarkan. Hamil nggak hamil, sengaja nggak dengan sengaja kita bunuh, nggak boleh. Begitu. Baik, jazakumullah khair, Ustaz. Mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran untuk masyarakat pada umumnya tentunya, karena banyak sekali merebak di masyarakat, Ustaz. Walaupun di era yang modern seperti ini, masih banyak orang-orang yang memahami, Ustaz, tahayul khurafat, entah mengapa mungkin secara turun-menurun seperti itu, dan mungkin dari sekarang kita berusaha untuk mengikisnya tentunya pelan-pelan. Baik, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita semua, masyarakat kita Indonesia pada umumnya, mudah-mudahan diberikan taufik dan serta hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Apakah termasuk kesyirikan keyakinan orang-orang yang melarang suami untuk membunuh binatang pengganggu atau menyembelih ternak karena istrinya sedang hamil, dikhawatirkan nantinya bayinya lahir dalam keadaan cacat? Ya, ini semuanya dari khurafat ya, dari hal-hal yang tidak dasarnya, keyakinan yang batil. Kalau diyakini hal tersebut, itu masuk ke dalam syirik asghar, sebab dia meyakini ada sebab yang membahayakan pada hal tersebut, tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada juga hubungan sebab akibatnya dari sisi ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa hubungannya orang bunuh tokek misalnya, ada kaitannya dengan kandungan istrinya? Ya, dia punya kambing, dia sembelih, jangan menyembelih kambing, nanti kehamilan istrimu bermasalah. Apa hubungannya? Ini semuanya dari keyakinan-keyakinan rusak. Karena itu pokoknya hati ini diputus dari keyakinan seperti itu, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu di tangan Allah. Itulah manfaatnya seorang belajar tauhid. Ya. Kedua, saya ada satu masalah. Apa hukumnya jika istri atau suami membunuh binatang seperti ular dan lain-lain ketika istri sedang hamil? Apakah akan terjadi mudarat pada anak kandungannya? Ada khamsun fawasik, ada 5 binatang yang diperkenankan untuk dibunuh. Di antaranya adalah ular, kalajengking, tikus, karena itu ganggu. Ya nggak apa-apa bunuh kalajengking. Tidak ada keyakinan kita. Gara-gara nyembelih ayam saja karena mengkor begitu anaknya. Tidak ada itu semuanya. Kalau tidak ada disembelih gimana makan ayamnya? Nangkep ikan. Juga ada kotak-kotak. Istrinya ngidam minta disembelihkan ayam, akhirnya nggak jadi sembelih ayam, ngiler anaknya nanti. Jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang nggak boleh berbuat zalim kepada binatang. Nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba kepalanya ayam dipentungi gitu, nggak boleh. Kepala kambing dipukuli, nggak boleh, itu zalim. Tapi kalau untuk hajat disembelih, apalagi sembelihnya adalah untuk diberi makan, berikan pada orang agar makan enak, sedekah, boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Menyembelih ayam, menyembelih ikan disembelih ya. Apa namanya? Nggak saja embedeti lah. Itu boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Ada, jangan percaya dengan keyakinan-keyakinan seperti itu. Awas loh ya, kalau matanya ikan nanti kamu tusuk, nanti anakmu juga ketusuk. Kalau ini nggak ada itu semuanya, nggak ada. Jika justru dapat pahala jika nyembelihnya ayam untuk sedekah, potong kambing untuk sedekah, mau temani ikan untuk sedekah, oh tambah gede pahalanya, anaknya jadi pinter-pinter nanti itu dan bersih hebat. Bagi sembelih yang saya nyembelih kambing yang paling gede, yang paling seger, sehat semuanya, semoga anakku sehat, boleh. Sembelih sendiri ya lebih yakin, nggak apa-apa. Jangan percaya dengan keyakinan-keyakinan di kampung seperti itu. Bila pernah di suatu kita ada tempat, satu orang diajak nyembelih ayam, nggak berani, ketakutan. Ayam, ikan juga ketakutan. Rupanya ada keyakinan yang salah di kampungnya waktu itu. Katanya ada pengaruhnya kepada anaknya. Nggak ada pengaruh kepada anak, karena bukan zalim. Yang berpengaruh adalah kezaliman, yaitu tadi mukul, nggak mukul ayam, mukul kambing, nggak ada banyak tendang-tendang, nggak boleh. Kucing tiba-tiba ditempeleng, nggak boleh ya. Wallahu a'lam bishawab.